sepertinya kejadian ini sudah dirancang di periode pertama Presiden Jokowi, dan baru sekarang terjadi puncaknya. Cina sudah menguasai 90% nikel, dan bukan hanya nikel, boksit juga sudah dikuasai, kemudian emas, tembaga dikuasai, kemudian beberapa pabrik semen juga dikuasai. Jadi sebenarnya sudah sangat berkuasa terhadap sumber daya alam Cina di Indonesia. Nah, ya belum kereta api cepat dan lain-lain. Nah, saya teringat sekali ini tahun 2015 saya terbang dari Jakarta ke Makassar, ke Sulawesi Tenggara, karena saat itu saya ditugaskan oleh Menteri SDM Sudirman Said untuk meninjau pabrik pabrik pengolahan nikel, masih rencananya di Sulawesi Tenggara, yang dikenal sekarang di Morowali. Saya datang ke sana sebagai utusan ini, dan pada saat saya naik pesawat terbang, saya ketemu bahwa hampir 90% barangkali isi pesawat terbang ke masyarakat itu adalah Cina. Cina dari China yang tidak mengerti bahasa Inggris, bahkan pakai sepatu pun nggak bisa. Saya melihat betul-betul orang kampung sampai di Makassar disuruh transit dengan bahasa Inggris, dia nggak bisa, tetap aja turun. Dia dilarang turun oleh pramugari, tetap aja turun. Dan di situ saya terenyuh, lah kok negaraku kayak seperti ini. Nah, pada saat itu saya langsung mengupload bahwa ini terjadi pemasukan tenaga kerja ilegal. Pada saya Twitter ya waktu itu ya? Ya, saya masih menjabat loh, masih staf khusus Menteri SDM. Dan saat itu Pak Hanif Dakiri, Menteri Tenaga Kerja saat itu, saya ketemu dirjennya untuk mengatur, ini bahaya negeri ini. Saya bilang, kalau begini caranya masuk tenaga kerja ilegal. Nah, karena saya tahu persis bahwa saat itu tidak boleh tenaga kerja asing harus bisa berbahasa Indonesia. Nah, ini bahasa Inggris saja nggak bisa, gitu kan? Tapi apa yang terjadi, Mas Hersu? Peraturannya yang diubah. Tidak dipersyaratkan lagi untuk berbahasa Indonesia. Peraturan yang diubah. Invasi tenaga kerja asing semakin gencar akhir-akhir ini. Tenaga kerja asing yang datang dan bekerja di Indonesia didominasi dari tenaga kerja Cina. Ditambah lagi dengan pemerintahan Jokowi saat ini mempermudah masuknya tenaga kerja asing terutama Cina. Dengan dalih semakin membuka peluang investasi bagi pemodal, hal ini tentunya sangat menyedihkan, terlebih banyak tenaga kerja lokal yang masih banyak menganggur. Ya, ini kan sebuah hal yang sangat menyedihkan ya. Pengangguran tinggi, ya tetapi tenaga kerja asing masuk kan. Berarti kan merugikan rakyat itu. Setelah sempat mendapat penolakan, akhirnya 500 tenaga kerja asing asal Tiongkok diizinkan masuk ke wilayah Sulawesi Tenggara di tengah masa transisi normal baru yang diterapkan oleh pemerintah pusat. Mereka akan bekerja di 2 perusahaan smelter nikel, yakni PT Virtu Dragon Nickel Industri dan PT Obsidian Stainless Steel yang berlokasi di Desa Morosi, Kabupaten Konawe. Namun untuk tahap awal, jumlah TKA yang masuk berjumlah 146 orang dan didampingi oleh 4 tenaga medis.